Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan masalah jurnal penutup, tapi Ibu akan mengulas dulu dari judulnya, yaitu penjahit selera. Mulainya saldo awal halaman 73. Itu masih berkaitan. 73 itu neraca saldo ya. Keduanya yaitu ayat jurnal penyesuaian. Yang dimaksud dengan ayat jurnal penyesuaian yaitu AJP. Setelah itu ke neraca lajur, yaitu worksheet, yaitu yang 10 kolom. Setelah dibuat worksheet atau neraca lajur, lalu dibuat yaitu laporan keuangan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Setelah dibuat laporan perubahan modal, sekarang jurnal penutup. Penutup yaitu untuk menutup di buku besar, makanya dibuat jurnal penutup. Lihat halaman 88. Ini rumus untuk jurnal penutup itu, yaitu keterangan tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit. Ini rumusnya untuk jurnal penutup, yaitu ikhtisar laba rugi atau rugi laba dengan beban-beban, penghasilan jasa dengan gandengannya dengan ikhtisar laba rugi, ikhtisar laba rugi gandengannya dengan modal, modal kurnia gandengannya dengan FRIPE, pengambilan pribadi. Ini untuk mengisi jurnal penutup dari mana, Bu? Dari neraca lajur halaman 82 ya. 82 ya, yaitu kolom ikhtisar laba rugi ya. Kolom ikhtisar laba rugi. Jadi yang di neraca lajurnya pendapatan di kredit, beban-beban di debit, itu di jurnal penutup itu dibalik menjadi di debit. Pendapatan di debit, beban-beban di kredit, karena untuk menolkan di buku besar. Jadi di sini beban gaji 900.000 sampai beban lain-lain jumlahnya yaitu 1.740.000 ya. Itu kalau di kredit itu beban-beban, itu rinciannya. Kalau ikhtisar laba ruginya yaitu di debitnya itu globalnya. Penghasilan di neraca lajur itu bagian kredit, sekarang di jurnal penutup menjadi di debit, yaitu 2.500.000. Gandengannya dengan ikhtisar laba rugi di bagian kredit 2.500.000. Di sini di jurnal penutup ada ikhtisar rugi laba modal. Lihatnya ini bukan dari modal, melainkan dari neraca lajur bagian laba bersihnya berapa, yaitu 760.000. Gandengannya dengan ikhtisar laba rugi yaitu 760. Sedangkan modal ini diambilnya dari neraca lajurnya pripenya yaitu 300.000. Posisinya tadinya di pripe di neraca lajur bagian debit. Sekarang di jurnal penutup menjadi di kredit. Gandengannya yaitu modal 300.000. Jumlahkan di debit itu berapa? 5.300.000. Di kreditnya 5.300.000. Setelah dibuat jurnal penutup, lalu dibuat buku besar, yaitu kas. Ini diambil dari neraca saldo halaman 73. Itu masukkan semuanya, yaitu kas saldo awalnya 3.550.000, piutang saldonya 600.000 di bagian debit. Asuransi dibayar di muka 60.000 di debit. Terus persediaan perlengkapan 400.000 debit. Sewa dibayar di muka tidak ada saldo awalnya. Peralatan jahit 4.500.000 di debit. Akumulasi penyusutan peralatan tidak ada dari neraca saldonya. Hutang usaha saldo awalnya 2 juta. Hutang servis 45.000. Hutang gaji tidak ada saldo awalnya ya. Sekarang modal saldo awalnya di kredit 6.500.000. Pripe debit 300.000. Pendapatan jasa saldo awalnya 2.500.000 bagian kredit. Beban gaji saldo awalnya 800.000 di bagian debit.
Beban sewa 600.000 bagian debit. Beban perlengkapan saldo awalnya tidak ada. Beban listrik dan telepon 40.000 di debit. Beban iklan 50.000 bagian debit. Beban asuransi tidak ada. Terus beban pemeliharaan 45.000 debit. Beban penyusutan peralatan saldo awalnya tidak ada. Beban lain-lain saldo awalnya 100.000 bagian debit. Ya, sudah dimasukkan dari halaman 73. Sekarang dari AJP. Dari AJP halaman 80 ya, itu beban asuransi masukkan ke buku besarnya. Di bagian debit 50.000 bagian debit di buku besarnya. Beban asuransi. Asuransi dibayar di muka. Yang di AJP itu masukkan semuanya ke buku besar. Dicari beban asuransi, yaitu halaman 90, yaitu bagian debit sebesar 5.000. Dari jurnal penutupnya 5.000. Udah langsung aja masukkan semuanya ini ya. Sekarang kas dulu. Saldo awal 3.550.000, piutang dagang 600.000, asuransi dibayar di muka 60.000, ada dari AJP. Ada dari AJP J2 di bagian kredit 300.000, 400 kurangi 300 jadinya 100.000. Sewa dibayar di muka, saldo awalnya tidak ada dari AJP J2 bagian debit 500.000, saldonya 500.000. Peralatan jahit saldo awalnya 4.500.000 ya. Akumulasi penyusutan peralatan saldo awalnya tidak ada dari AJP J2 di bagian kredit 200.000. Dari jurnal penutup tidak ada. Hutang usaha saldo awalnya 2 juta, dari AJP tidak ada, dari jurnal penutup tidak ada. Hutang servis. Hutang servis saldo awalnya 45.000, dari AJP tidak ada, dari jurnal penutup tidak ada. Hutang gaji saldo awalnya tidak ada dari AJP J2 di bagian kredit 100.000, dari jurnal penutup tidak ada. Modal saldo awalnya 6.500.000 di kredit, dari AJP tidak ada pemasukan, adanya dari jurnal penutup di bagian kredit 760. Kredit tambah kredit tambahkan 6.500.000 tambah 760 jadi saldo kreditnya 7.260.000. Ada dari penutup lagi di bagian debit 300.000. Kredit kurangi debit 7.260.000 dikurangi 300.000 jadi 6.960.000. Pripe pengambilan pribadi saldo awalnya 300.000, dari AJP tidak ada, adanya dari penutup di bagian kredit 300.000 jadi 0. Pendapatan jasa saldo awalnya di bagian kredit 2.500.000, dari AJP tidak ada, adanya dari penutup di bagian debit 2.500.000 jadinya 0. Beban gaji saldo awalnya 800.000 di debit, ada pemasukan dari AJP J2 di referensinya, debitnya 100.000, debit tambah debit tambahkan 800.000 tambah 100.000 jadi 900.000. Ada dari penutup J3 di bagian kredit 900.000 jadinya 0. Beban sewa saldo awalnya 600.000, AJP J2 ada pemasukan di bagian kredit 500.000, kurangi 600 kurangi 500 jadi saldonya 100.000. Ada pemasukan lagi dari jurnal penutup J3 di bagian kredit 100.000 jadinya 0. Beban perlengkapan
saldo awalnya tidak ada dari AJP J2 debit 300.000. Ada pemasukan lagi dari jurnal penutup J3 di bagian kredit 300.000 jadinya 0. Beban listrik dan telepon, saldo awalnya 40.000. AJP tidak ada pemasukan, ada dari jurnal penutup di bagian kredit 40.000 jadinya 0. Beban iklan, saldo awalnya 50.000, AJP tidak ada dari jurnal penutup di bagian kredit 50.000 jadinya 0. Beban asuransi, saldo awalnya tidak ada dari AJP J2 5.000, dari jurnal penutup ada pemasukan J3 di bagian kredit 5.000 jadinya 0. Sekarang beban pemeliharaan peralatan, saldo awalnya 45.000, dari AJP tidak ada pemasukan, dari penutup ada di bagian kredit 45.000 jadinya 0. Beban penyusutan peralatan, saldo awalnya tidak ada pemasukan dari AJP J2 di bagian debit 200.000, saldo debitnya 200.000. Ada pemasukan lagi dari jurnal penutup J3 di bagian kredit 200.000 jadinya 0. Beban lain-lain, saldo awalnya 100.000 ya. Dari AJP tidak ada pemasukan, dari jurnal penutup ada di bagian kredit 100.000 jadinya 0. Setelah dibuat buku besar ya. Ini ada lagi satu lagi buku besarnya lupa. Ikhtisar laba rugi, tanggal keterangan debit kredit ya. Saldo awalnya tidak ada, ini dari AJP tidak ada pemasukan. Adanya dari jurnal penutup J3 yaitu D. Debit 1.740, masukkan ke saldonya 1.740. Ada pemasukan lagi dari J3 jurnal penutup bagian kredit 2.500. Karena yang lebih besar adalah kredit 2.500 kurangi 1.740, jadi saldo kreditnya 760.000. Ada pemasukan lagi dari jurnal penutup ya 760.000 bagian debit jadinya 0. Setelah dibuat buku besar, baru dibuat neraca saldo setelah penutupan. Untuk mengisi neraca saldo setelah penutupan dari mana, Bu? Dari buku besar. Dari buku besar bagian kas. Bagian kas yang belum 0. Itu kas, yaitu masukkan ke neraca saldo setelah penutupan 3.550. Piutang 600.000 bagian debit, asuransi dibayar di muka 55.000 ya. Terus persediaan perlengkapan 100.000. Sewa dibayar di muka 500.000, peralatan jahit 4.500.000, akumulasi penyusutan peralatan jahit 200.000, hutang usaha 2 juta, hutang servis 45.000, hutang gaji 100.000, modalnya 6.960.000. Jumlahkan debit berapa dari 3.550, 600.000, 55.000, 100.000, 500.000, 4.500.000, jadi jumlahnya yang didebit 9.305.000. Yang dikreditnya dari mulai 200.000, 2 juta, 45.000, 100.000, 6.960.000. Jumlahkan 9.305.000. Selesai ya. Sekian aja dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang harus berhati-hati karena mereka